Alhamdulillah, saya masuk tadi dari luar kemudian ke dalam, teman-teman bisa lihat ya, satu antusiasme yang luar biasa, satu harapan yang luar biasa, dan ini cukup dalam bagi kami. Bagaimana satu harapan dari teman-teman yang mencari kerja terhadap suatu pekerjaan, dan tentu kita berharap pekerjaan itu adalah yang layak buat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya berada di kantor Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker untuk mengikuti acara job fair atau bursa kerja yang diadakan pada tanggal 22 Mei sampai 23 Mei, 2 hari di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker Jakarta Selatan. Ada sekitar 53.000 lowongan kerja yang tersedia dari 108 perusahaan yang terlibat dalam job fair ini. Pun dari 53.000 lowongan pekerjaan tadi, sebanyak 18.000 diantaranya bisa diakses langsung hingga proses wawancara kerja atau work interview di lokasi job fair. Juga pada bulan Mei ini, dan ini merupakan suatu effort yang tentu tidak mudah yang dikelola oleh teman-teman dari Pasker Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Tantangannya adalah bagaimana informasi-informasi lowongan pekerjaan itu bisa terkumpulkan, tervalidasi, kita cek satu persatu, ini apakah lowongan pekerjaannya ini benar apa tidak, ada masalah nggak, ada isu dan seterusnya, dan kemudian kita kumpulkan dalam satu menjadi event seperti ini. Kita ucapkan tentu terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselenggaranya acara ini, panitia, dan tentu dukungan dari teman-teman dari perusahaan yang bersedia untuk memberikan informasi, menjadikan momen ini untuk rekrutmen tenaga kerjanya. Tentu harapan kami job fair seperti ini memberikan manfaat juga bagi teman-teman dari perusahaan, karena kita membantu mempertemukan secara langsung. Teman-teman dari perusahaan bisa memilih, bisa memilah, bisa memilih tentu kandidat yang terbaik, dan itu kita serahkan semuanya prosesnya kepada teman-teman di perusahaan. Untuk itu saya berikan hadiah pantun ya. Naik kereta api dari Bandung ke Jakarta, singgah sebentar di Jatinegara. Bagi teman-teman perusahaan yang membuka lapangan kerja, saya doakan usahanya jaya dan masuk surga. Adik-adik, tentu kondisi sekarang saya sangat paham ketika kondisi ekonomi global penuh ketidakpastian, maka itu berdampak kepada dunia usaha, dunia industri, tentu berdampak kepada pertumbuhan yang kemudian berdampak kepada ketersediaan lowongan kerja. Pesan saya yang pertama adalah manfaatkan kesempatan ini. Hari ini tidak hanya berbicara tentang lowongan kerja, tapi ada kegiatan layanan informasi ketenagakerjaan, ada talk show, ada konseling kerja. Tadi ada sekian ratus teman-teman fungsional pengantar kerja yang siap memberikan masukan saran kepada adik-adik. Manfaatkan yang ada, dan
doakan kami, support kami, sehingga kami bisa melakukan kegiatan ini lebih sering lagi dengan lebih melibatkan lebih banyak perusahaan. Yang kedua, kami sebenarnya juga punya program-program di balai-balai latihan kerja informasi, dan salah satu programnya itu adalah terkait dengan kewirausahaan. Silahkan gali informasi bagaimana adik-adik juga bisa mengakses program ini, dan memang kewirausahaan menjadi salah satu solusi sambil kemudian kita terus mengasah kompetensi, karena yang dicari oleh industri saat ini adalah kompetensi. Dan untuk mendapatkan kompetensi, untuk meningkatkan kompetensi tidak harus melalui pendidikan formal. Adanya teknologi sekarang, adik-adik semua saya pesankan, manfaatkan, kembangkan potensi, kembangkan kompetensi, buat portofolio sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, sehingga kemudian peluang lapangan kerja itu semakin terbuka buat adik-adik semua. Kami di Kementerian Ketenagakerjaan, ketika saya melihat masuk dari belakang tadi, kehadiran adik-adik semua ini adalah menjadi satu dorongan bagi kami bahwa memang ini adalah menjadi satu tantangan strategis pemerintah. Dan dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa tugas Kemenaker itu lingkupnya lumayan luas, mulai dari penyiapan tenaga kerja sesudah lulus. Seandainya kompetensinya masih kurang, kita punya balai latihan kerja, ada 300-an balai latihan kerja. Kemudian penempatan kerja, kita bantu memfasilitasi penempatan kerja. Tentu kami bekerja sama dengan berbagai kementerian, lintas kementerian, untuk kemudian secara proaktif mendapatkan potret terkait dengan proyeksi kebutuhan dan lowongan pekerjaan yang ada. Sesudah bekerja, maka kemudian Kementerian Ketenagakerjaan juga punya tugas memastikan bahwa pekerjaannya itu layak secara ada upahnya, kemudian jaminan sosialnya ada, terbangun hubungan industrial yang baik, tidak ada kasus-kasus kemudian yang menzalimi pekerja, dan untuk itu kita bangun kolaborasi yang baik dengan pengusaha. Kemudian ada undang-undang ketenagakerjaan, ada regulasi terkait ketenagakerjaan yang kita harus pastikan bahwa itu tersedia, dan kita pastikan bahwa regulasi itu harus tegak. Inilah gambaran spektrum suatu Kementerian Ketenagakerjaan, bahwa sekali lagi semua warga Indonesia memiliki kesempatan yang sama, no one left behind. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah di bulan yang ke-7, sudah atau baru ya, baru kali ya, baru bulan yang ke-7 kita coba lakukan inisiatif, kita rangkul stakeholders terkait, siapa yang concern dengan tenaga kerja disabilitas, ayo kita kerjasama, kita rumuskan jenis pekerjaan seperti apa, kompetensi seperti apa yang kira-kira pas, regulasi seperti apa yang kira-kira bisa menaungi, kemudian bagaimana bentuk inklusivitas dalam tempat kerja itu bisa kita wujudkan. Kita perlu keluar dengan panduan-panduan terkait dengan penyesuaian tempat kerja dan seterusnya. Dari kami, mohon bersiap-siap Bapak dan Ibu untuk bersiap-siap menekan tombol dalam hitungan kami. di 3, 2, 1.
Baik, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini ada Wamen, ada JPT Madya, ada staf khusus ya. Alhamdulillah, saya masuk tadi dari luar, kemudian ke dalam. Teman-teman bisa lihat ya, satu antusiasme yang luar biasa, satu harapan yang luar biasa, dan ini cukup dalam bagi kami, bagaimana satu harapan dari teman-teman yang mencari kerja terhadap suatu pekerjaan, dan tentu kita berharap pekerjaan itu adalah layak buat mereka. Hari ini ada sekitar 53.000 lowongan pekerjaan yang tersedia. Sekitar 18.000 itu offline dan sisanya online. Online itu artinya memang sudah ada dan bisa diakses melalui platform Siap Kerja. Yang 18.000 itu tersedia di sini, membuka kesempatan untuk langsung walk-in interview, dan harapan kita tentu adalah kegiatan ini diberkahi tentunya dan memberikan optimisme dan memberikan jawaban terhadap harapan-harapan dari yang mencari kerja. Jadi tadi juga disampaikan tidak hanya booth yang tersedia, ada juga walk-in interview, kemudian ada talk show, menghadirkan beberapa orang yang bisa menjadi inspirasi buat para pencari kerja. Kemudian juga ada konseling karir. Kami memiliki sekian ratus orang pengantar kerja yang siap memberikan masukan terkait dengan tips, trik terkait dengan membangun karir mulai dari pekerjaan dan seterusnya. Jadi ini kegiatan selama 2 hari dan ini sangat crowded ya, sangat padat. Kami mengimbau para peserta job fair juga untuk bersabar karena ini 2 hari sebenarnya, jadi tidak perlu dipaksakan hari yang pertama. Ya, kemudian ya nanti bisa melihat kesempatan di siang hari, di sore hari atau besok saat kondisinya sudah mulai agak lengang ya. Jadi itu sebagai gambaran kegiatan, dan tentu teman-teman media tolong bisa disampaikan bagaimana upaya serius kami pemerintah untuk mengadakan job fair ini. 108 perusahaan kita kolaborasi, kita screening peluang-peluangnya sehingga mendapatkan 53.000 tadi. Makasih semua. Ini untuk PHK aja bisa nggak sih Pak, Kemenaker bisa menyimbangi laju PHK dengan lowongan kerja? Ya, jadi sekali lagi penciptaan lapangan kerja itu kan program dan sudah menjadi concern dari pemerintah ya. Jadi ada program makan bergizi gratis, ya, bagaimana swasembada pertanian, hilirisasi, itu semua sesuai arahan Pak Presiden kan harus berdampak kepada penyerapan lapangan kerja. Itu satu. Kemudian yang kedua, job fair yang 53.000 ini kan mostly area apa nih? Jabodetabek, ya. Jadi teman-teman juga bisa lihat kita bersama dengan dinas-dinas tenaga kerja juga melakukan job fair di daerah-daerah. Jadi insya Allah kita tetap optimis ya, kita tetap optimis, dan kita juga ada program istilah kita itu apprenticeship nasional untuk kemudian memberikan solusi juga kewirausahaan. Ya, jadi ini adalah satu kegiatan yang sifatnya terintegrasi, dan sekali lagi kita harus optimis untuk melihat itu. Ada yang lain? Ya, jadi artinya begini. Kita harus paham bahwa kondisi global kan memang antisipasi ketidakpastiannya tinggi. Tapi di lain sisi, teman-teman kan juga sudah banyak melaporkan di media. Ada di sini ada BYD, ya, kemudian ada Adidas, ada Daikin, ada Yihong, ada sekian banyak perusahaan-perusahaan, mereka juga ya merekrut dengan jumlah ribuan. Jadi ini adalah suatu hal yang perlu dicatat juga, gitu ya. Selain tadi, kita berharap juga penumbuhan kewirausahaan juga ya, juga tumbuh di Indonesia, menghasilkan startup yang berbasis kepada kreativitas, berbasis kepada sumber daya Indonesia, dan itu yang kita harapkan sebenarnya. Kalau dari segi persentase kan menurun ya,
dari persentase menurun. Memang menjadi tantangan untuk Gen Z ini, kita harus keluar dengan satu solusi yang lebih komprehensif. Makanya kita tunggu aja, sebentar lagi insya Allah kita akan launching apprenticeship nasional. Itu adalah dedicated buat Gen Z, ya. Kita akan keluar dengan 2 skill program, ya, yang kami anggap itu sebagai skill set untuk masa depan. Itu yang pertama adalah terkait tentang smart operation, dan yang kedua adalah digital IT kreatif. Ini kita akan launching, dan kita berharap skill set yang ditumbuhkan nanti itu cocok dengan Gen Z, gitu ya. Dan kemudian ini sebagai sarana mereka untuk kewirausahaan. Tapi sekali lagi, lintas kementerian itu penting ya. Jadi kami juga punya PR membangun kolaborasi alignment dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pendidikan Tinggi. Ya, saya membayangkan SMK itu kemudian harus lebih baik fasilitasnya sehingga kompetensi yang dihasilkan lebih baik, dan kampus-kampus yang ada, politeknik yang ada itu harus punya pusat-pusat ekselensi, pusat-pusat kewirausahaan, ya. Itulah sebenarnya menjadi satu solusi yang terintegrasi terkait dengan buat teman-teman Gen Z, ya.